Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Fayakini dengan nomor induk mahasiswa 112211590. Video ini saya ajukan untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester pada mata kuliah perpajakan oleh dosen pengampu Ibu Neng Asia SEMM. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan tanggapan saya pribadi tentang dua webinar yang baru saja kita ikuti, yaitu webinar Cortex dan juga webinar tentang pajak bumi dan bangunan atau sering kita sebut sebagai PBB. Baik, menurut saya pribadi, materi yang disampaikan di kedua webinar ini sangat bermanfaat, apalagi di zaman sekarang begitu. Sekarang itu semuanya serba digital. Kita sebagai mahasiswa yang nantinya akan terjun ke dunia kerja, bisnis, atau bahkan membuka usaha sendiri, tentu kita harus bisa paham terlebih dahulu bagaimana cara mengurus pajak dengan lebih mudah dan juga efisien. Baik, poin yang pertama mengenai 3 manfaat mengikuti webinar Cortex bagi wajib pajak. Yang pertama, saya ingin membahas tentang 3 manfaat ini berdasarkan apa yang saya rasakan dari webinar Cortex gitu. Pertama, kita tentunya jadi lebih paham tentang sistem perpajakan digital. Sebelum ada Cortex, mungkin banyak wajib pajak yang masih bingung begitu, harus melapor kemana atau takut datang ke kantor pajak. Namun lewat webinar ini dijelaskan bahwa ternyata kita bisa melaporkan SPT dan membayar pajak cukup lewat satu platform online, jadi bisa lebih cepat dan juga tentunya lebih praktis. Kemudian yang kedua dengan ikut webinar ini kita juga jadi lebih sadar akan pentingnya kepatuhan pajak, karena kalau sudah tahu caranya, tidak ada alasan lagi untuk telat atau nggak ada alasan lagi kita untuk lupa gitu. Karena tentu Cortex juga punya fitur pengingat otomatis yang tentunya sangat membantu supaya kita tidak ketinggalan jadwal pelaporan atau pembayaran pajak. Dan yang ketiga, webinar ini tentu sangat membantu mengurangi risiko kesalahan administrasi, karena seringkali salah isi data atau salah input gitu, padahal akibatnya bisa sangat fatal gitu. Kena denda atau pemeriksaan pajak contohnya ya, untuk sanksi yang didapatkan. Namun lewat penjelasan di webinar kita jadi tahu bahwa langkah-langkah yang benarnya itu seperti apa gitu. Kemudian juga ada sesi tanya jawab juga yang tentunya menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para peserta webinar. Kemudian untuk poin yang kedua tentang bagaimana caranya mendaftar Cortex. Selanjutnya saya mau menjelaskan sedikit tentang bagaimana itu caranya mendaftar Cortex begitu. Sebenarnya cukup sederhana dan mudah diikuti, yaitu yang pertama, kita buka situs resmi dari Cortex, kemudian pilih menu daftar atau registrasi, lalu isi data yang diminta seperti NPWP, nama lengkap, kemudian ada email aktif dan juga nomor handphone. Selanjutnya kita akan diminta verifikasi, biasanya lewat link yang dikirimkan ke email atau kode OTP yang langsung dikirimkan ke handphone begitu.
Nah, selanjutnya jika telah sampai di tahap itu, kita tinggal login pakai akun yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir, lengkapi data profile seperti alamat usaha, kemudian jenis usaha, dan juga informasi tambahan lainnya. Setelah itu, akun sudah aktif dan bisa langsung digunakan untuk pelaporan maupun pembayaran pajak. Nah, menurut saya langkah-langkah ini tentunya cukup jelas dan dijelaskan juga secara detail di webinar kemarin gitu. Jadi tentunya memudahkan wajib pajak yang mungkin baru pertama kali daftar gitu. Memang narasumber yang didatangkan juga cukup berpengalaman dalam memberikan materi webinar gitu. Maka materi yang diberikan pun juga cukup detail dan sangat jelas. Baik, selanjutnya ada poin fitur unggulan Cortex yang dibahas ketika webinar. Jadi memang dari webinar kemarin saya juga mencatat sedikit ada beberapa fitur Cortex yang menurut saya sangat membantu. Yang pertama yaitu kita bisa melapor SPT online gitu. Tentu ini sangat memberikan kemudahan tanpa kita perlu repot antri di kantor pajak gitu. Kemudian yang kedua juga pembayaran pajak itu terintegrasi dengan bank atau dompet digital. Jadi tentu ini sangat memudahkan bagi para pelapor atau pembayaran pajak. Selanjutnya yang ketiga itu ada dashboard monitoring yang dimana menampilkan status pelaporan, kemudian juga pembayaran dan juga riwayat transaksi gitu. Lalu selanjutnya ada notifikasi otomatis dimana menjelang jatuh tempo supaya kita tidak lupa, karena memang sangat riskan gitu, dan kendala yang sering terjadi itu adalah lupa melakukan pelaporan atau pembayaran pajak. Maka Cortex juga punya fitur untuk integritas data usaha. Jadi ini sangat cocok sekali untuk pelaku usaha yang punya lebih dari satu bisnis atau satu cabang. Poin berikutnya, kenapa sih webinar Cortex ya penting bagi lalu kemudian poin berikutnya mengenai kenapa sih webinar Cortex penting bagi pelaku usaha. Menurut saya webinar Cortex tentu sangat penting terutama bagi pelaku usaha, karena sebagai pelaku usaha kita punya banyak aktivitas dan kadang lupa urusan administrasi gitu. Namun lewat Cortex semua bisa jadi lebih cepat dan efisien. Selain itu kita juga jadi tahu nih perubahan aturan terbaru gitu, karena aturan itu terus upgrade gitu, aturan itu terus berkembang gitu, dari yang lama sampai yang terbaru gitu. Dengan itu kita jadi tahu apa perubahan dari aturan tersebut, supaya usaha kita tetap patuh pajak dan tidak terkena sanksi atau denda. Kemudian bagi usaha kecil dan menengah, sistem ini juga tentu membuat pelaporan jadi lebih transparan dan juga profesional. Jadi kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis juga tentunya akan meningkat. Selanjutnya poin yang berikutnya mengenai perbedaan antara PBB perkantoran, pedesaan, dan PBB sektor perkebunan, pertambangan, dan juga kehutanan. Baik, poin terakhir saya mau menjelaskan sedikit tentang perbedaan dari dua jenis PBB yang dibahas di webinar. Yang pertama yaitu mengenai PBB perkantoran atau pedesaan. Biasanya ini berlaku untuk
rumah tinggal, kantor atau lahan pertanian kecil seperti kantor desa, kantor kecamatan gitu, nilai NJOP-nya itu relatif lebih rendah dan perhitungan pajaknya juga tentunya lebih sederhana gitu, karena ini merupakan akses ke pemerintahan. Sedangkan PBB sektor perkebunan, pertambangan dan juga kehutanan atau PBB P3 biasanya untuk lahan luas dan punya nilai yang ekonomis tinggi. Proses penilaiannya adalah lebih kompleks gitu, karena mempertimbangkan jenis komoditas, luas lahan, potensi hasil tambang atau kayu dan lain sebagainya. Jadi memang dilihat dari hasil tambang, dari potensi hasilnya begitu. Jadi memang sebetulnya pada intinya perbedaannya itu terletak pada skala usaha dan juga nilai potensi ekonominya gitu, nilai dari hasil ekonomi tersebut gitu. Mungkin sebagai kesimpulan, saya pribadi merasa webinar seperti ini tentunya sangat bermanfaat. Jadi mau sekecil apapun atau sebesar apapun, kepatuhan pajak tetap nomor satu gitu. Dengan sistem digital seperti Cortex, tentu kita sebagai wajib pajak dimudahkan, usaha juga jadi lebih tertib, dan yang pastinya pada akhirnya membantu pembangunan negara. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah mendengarkan tanggapan saya. Semoga ini bisa menjadi nilai positif. Semoga ini juga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya sebagai mahasiswa yang suatu hari nanti akan terjun langsung sebagai pelaku usaha atau profesional di bidang keuangan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.